Dan mereka menganggap bahwasanya amalan itu kalau seandainya seorang mengamalkannya itu satu kenikmatan. Ya, satu kenikmatan. Wa illam yaji fa innaha takfi la ilaha illallah indahu. Walaupun tidak mengamalkannya, maka mereka menganggap cukup mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai gitu ya. Baik. Wa yastadilluna bi ahadits tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Baik. Nah, ini juga nanti pembahasan berkaitan dengan ketika seseorang mengambil dalil itu, coba dalilnya dipakai dengan apa? Dengan sempurna, jangan dipotong-potong. Ya, ini banyaknya seseorang tergelincir di dalam kesalahan dikarenakan mereka hanya memotong dalil. Ya. Baik. Contohnya orang-orang Murji'ah mengatakan apa? Mereka mengambil ayat, mengambil hadis man qala la ilaha illallah khalal jannah, cukup. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah masuk apa? Surga. Ya, mereka katakan ini dalam hadisnya man qala la ilaha illallah khalal jannah. Nah, akan tapi Nabi alaihi wasallam maktasara ala hadhil ahadits. Tidak mencukupkan dengan hadis ini. Fa rasul lahu ahadits ukhra. Padahal di sana ada penjelasan dalam hadis-hadis yang lain. Ya, yang menjelaskan tentang hadis ini. La budda an tajtami'a, la budda an tajma'a baina kalamir rasul ba'dihi ila ba'd. Wajib untuk kita menggabungkan ucapan Rasul sebagiannya dengan sebagian yang lain. Nah, ya. La an ta'khudha minhu tarfan wa tatruku tarfan. Jangan kita mengambil sebagian ujungnya kemudian kita tinggalkan sebagian yang lain. Lianna kalam Rasul yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena sabda Nabi SAW mentafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya. Wa yubayyinu ba'dahu ba'dan, menjelaskan sebagian dengan sebagian yang lain. Adapun orang yang mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian, maka ini jalannya ahluz zayr. Orang yang tergelincir, orang yang berada di atas ya penyimpangan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat, "Ma tasyabah minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili." Yang mereka mengikuti perkara-perkara yang tasyabuh, yang samar, yang mana mereka mencari fitnah wa ibtigha'a ta'wili, dan mencari ya penafsiran sendiri gitu ya. Takwilan sendiri. Nah, sementara dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Di sini man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Ya, maka harus digabungkan di sini. Berarti bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, harus mengkufuri segala peribadatan kepada selain Allah. Harus mengkufuri ya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dikatakan ya, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah, ya, barang siapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mengharap dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti keikhlasan dituntut di sini. Kemudian mengkufuri peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di sini pun nah ditegaskan. Intinya untuk kita gabungkan ya adilah-adilah yang ada yang itu menjadikan pemahaman kita menjadi sempurna. Jangan kemudian kita mengambil sebagian ya kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Sama juga di dalam menukilkan kalam ulama. Ya, kadang seorang mengutip kalam Syekhul Islam ya untuk membenarkan apa? Membenarkan keyakinannya. Padahal kalam Syekhul Islam ini kalau diambil dengan sempurna tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya, intinya seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi mungkin ini yang kita bahas pada sore hari ini. Khawatir mungkin nanti terlalu sore. Nah, kalau ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup, fadhal, silakan. Ada yang ditanyakan? Fadhal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum ya Ustaz. Izin bertanya,
mengenai Qawaidul Arba di poin yang ketiga Ustaz. Bisa dijelaskan bagaimana bahwa di situ saya menyebutkan bahwa malam yukafir musyrikina au syakka fi kufrihim au saha madhhabahum kafaru bijma'an. Nah, di sini bisa dijelaskan Ustaz untuk Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam Ustaz. Di situ bisa dijelaskan bagaimana kita kalau misalnya ada orang yang musyrik gitu, itu mengkufurkannya hak kita atau hak dari ulil amri itu Ustaz. Khair insyaallah. Adapun berkaitan dengan kaidah yang disebutkan dalam Nawaqidul Islam, ya, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, au syakka fi kufrihim. Ini orang-orang yang jelas di atas kekufuran. Ya, orang kafir kayak orang Nasrani, orang Yahudi gitu ya. Kita yakini mereka ini kafir. Nah, beda halnya masalahnya kalau seandainya ada seorang muslim, dia muslim tapi melakukan apa? Bentuk kesyirikan. Datang ke kuburan, ya, sholat di sana atau tawaf di sana atau berdoa di sana. Apakah kita mengkufurkan orang ini karena dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, mujarrad maksudnya sekedar dia melakukan bentuk kesyirikan ini langsung kita kufurkan? Nah, tentunya tidak kan? Ya, pertama di dalam syarat kita ada dawab itu al-kufur. Ya, apakah orang ini memenuhi ketentuan-ketentuan untuk kita kafirkan? Ya, ketentuan-ketentuan untuk kita kafirkan. Orangnya tidak ada, maksudnya dia melakukan hal tersebut karena memang sengaja gitu ya, kemudian di atas ilmu dan seterusnya lah. Ada di sana tawabitnya, maka baru kita bisa menetapkannya. Nah, kemudian juga harus intifaul mawani. Ya, tidak ada penghalang untuk dikufurkan. Mungkin orangnya ini tadi jahil, atau mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia mentakwil. Oh, ini maksudnya takwilnya kayak gini. Kadang orang yang melakukan tawassul itu, ya, tawassul itu karena mereka pun sebagian mereka mentakwil ayat, memahami ayatnya. Oh, ini tawassul ini memang ini. Kayak gini, seperti ini. Tawassul itu berdoa kepada wali, berdoa kepada orang soleh agar disampaikan kepada Allah gitu ya. Itu kata mereka tawassul. Nah, itu kata pemahaman mereka tawassul. Sementara dalam agama bukan seperti itu gitu ya. Nah, orang yang seperti ini ya tidak bisa langsung kita mengkafirkannya. Maka hak siapa takfir? Ya, takfir mengkafirkan al-muslim ini hak semata al-alim, orang yang berilmu ya, al-ulama. Bahkan ulama sendiri mereka sangat berhati-hati dalam masalah ini. Sampai tadi yang Anda sebutkan, orang yang meninggalkan sholat saja kan sebagian para ulama khilaf tentang kekufurannya. Asy Albani rahimahullah, beliau tidak berani mengkafirkan, dan beliau mengatakan ya masih muslim, karena kadang lingkungan yang membentuk dia seperti itu gitu. Ya, bosnya sholat ya kalau dia mau itu, atau kalau gimana lah ya, al-muhim kalau nggak sholat, nah di lingkungannya ini sesuatu yang biasa ya, yang biasa gitu. Nah, sholat mah yang waktu yang dia bisa saja, mungkin ya maghrib ya sholat maghrib aja gitu. Al-muhim seperti itu ya. Jadi sebagian para ulama untuk mentakfir orang yang meninggalkan sholat ini mukhtalaf ya, sampai seperti itu. Jadi ini haknya para ulama untuk menegaskan orang ini sudah kafir atau belum. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya? Allah. Bismillah. Barakallahu fiik. Apa Ustaz izin bertanya Ustaz? Terkait ini Ustaz, kayak di keluarga atau misalkan saudara-saudara kita ya banyak yang melalaikan terutama masalah sholat gitu Ustaz ya. Terus anak
pernah diskusi gitu. Kayak ya nanya rukun iman, rukun Islam, mereka hafal gitu Ustaz. Cuman qadarullah tuh kayak sholat tuh ya disia-siain gitu Ustaz. Padahal ya ada waktu, terus sehat, kuat gitu Ustaz. Apakah itu teh buah dari kelalaian keluarganya Ustaz, atau misalnya kita nggak mengingatkan akan tauhid gitu Ustaz, akan pentingnya sholat gitu Ustaz? Apa itu Ustaz? Soalnya anak pribadi ya di keluarga dulu gitu Ustaz, kayak nilai-nilai tauhid tuh apa sedikit gitu Ustaz yang ditanamkan dari keluarga gitu Ustaz. Kebanyakan ya kayak di pengajian gini gitu Ustaz. Apa Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Insyaallah. Ya tentunya faktor yang terbesar itu yang membentuk agama kita kan keluarga ya. Nabi SAW mengatakan anak yang baru lahir itu kan dilahirkan di atas apa? Fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi sekalipun. Maka pengaruh keluarga ini sangat besar ya, karena mereka berinteraksi ya tidak lain dengan keluarga, apalagi dengan ya anak-anak yang masih kecil ya. Pendidikan orang tua ini sangat berpengaruh ya untuk pendidikan dari segi agamanya. Nah, jadi kalau seandainya memang kurang ditanamkan tentang wajibnya sholat, kemudian tauhid, ya seperti itu. Nah, seperti itu keadaannya. Ya, oleh karenanya mungkin kita ya sekarang lebih mencoba mengingatkan kepada mereka. Ya, usaha untuk mengingatkan kepada mereka tentang tauhidnya ya. Untuk kita benar-benar mengesahkan, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Kemudian juga masalah-masalah sholat, ibadah-ibadah yang wajib untuk ditunaikan. Nah, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang kita ingatkan, ya, itu yang kita ingatkan. Dan kalau seandainya kita sudah mengingatkan, kemudian memang mereka seperti itu, ya tidak lain kita hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hanya bisa menyampaikan hidayatul irsyad. Hidayah yang bentuknya bimbingan ya, arahan. Adapun taufik yaitu hak Allah Azza wa Jalla. Allah kayak gitu ya. Barakallahu fiik. Baik, fadhal Pak. Silakan. Satu lagi. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kita menyikapi misalnya nih seseorang pemahaman akidahnya lurus, tapi dalam ubudiyahnya bercampur dengan kebidahan. Apakah ini akan menyelamatkan dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang lagi marak nih tadi, apakah pemahaman Syiah itu sudah keluar dari akidah dan pemahaman ibadahnya dari sunnah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya akidahnya benar, keyakinannya benar, ya seharusnya ibadah yang dilaksanakan pun sesuai gitu. Nah, kalau seandainya ada masih ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, berarti akidahnya perlu diluruskan. Ya, ada akidah yang perlu diluruskan. Kalau tauhid, nah mungkin kan tauhid ini ada bentuk apa? Tauhid lillah gitu ya, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tauhid yang memang bentuk tauhid lir Rasul. Karena syahadat itu kan ada dua ya, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ikhlas tauhid ya, gimana mungkin dia mengikhlaskan. Cuma kan tidak cukup itu. Ya, ada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Dia harus menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana wujudnya? Kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, jadi dan ini kan akidah, ya, meyakini Rasul sebagai apa? Sebagai Rasulnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai Rasulnya. Ini kan akidah, ya, yang harus ada pada setiap mukmin. Sehingga kalau itu menjadi keyakinan dia akan senantiasa dalam ibadah ini mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi akan menyelamatkan ya selama
Maksudnya selama hal itu belum diluruskan, berarti intinya ada akidah yang perlu diperbaiki, ya. Kayak orang yang datang kepada Nabi SAW dari para sahabat, orang mau sholat kemudian tidak tidur, kan tentunya ikhlas dia kan, ya, yang puasa, yang tidak mau nikah, nah ini ikhlas dia. Nah, cuma kan tidak cukup itu, ya, harus ada akidah keyakinan kepada Rasul SAW. Wallahu a'lam. Kemudian berkaitan dengan Syiah. Jadi Syiah ini memang maratib, bertingkat-tingkat. Memang ada Syiah Itsna Asyariyah. Nah, ini yang sudah jauh, Qur'annya sudah beda, Tuhan mereka sudah Rasulnya pun mereka katakan wali itu yang, ya, pengganti Rasul itu. Pokoknya sudah beda. Ini yang keluar dari apa? Dari Islam. Ini yang keluar dari Islam. Dan masih banyak memang keyakinan Syiah, nah, yang menyimpang. Intinya paling kecilnya, ya, orang-orang Syiah ini dia membenci sahabat Nabi SAW. Ya, para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka adalah kaum yang paling utama setelah para anbiya wa rasul. Ya. Nah, dengan keyakinan yang seperti ini, jelas ini menyimpang. Ya, jelas ini menyimpang dan akan berpengaruh sangat kepada akidahnya. Ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maratib, bertingkat-tingkat Syiah itu, bahkan sampai ada yang paling kufur sekalipun. Sampai yang mengatakan kafir itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, atau Umar bin Khattab sudah dikafirkan, itu banyak, ya, keyakinan yang seperti itu. Intinya ya sampai, ya, kayak wali mereka sampai disembah, sampai di Karbala kayak gimana, ya. Intinya banyak, ya. Nah, sebagian mereka sampai kufur, maksudnya sampai keluar dari dari syariat Islam, gitu, ya. Banyak keyakinan mereka yang sampai keluar dari syariat Islam. Walaupun mungkin ada sebagian yang bentuk penyimpangannya itu lebih mending, gitu, ya, lebih mending, ya, intinya kayak gitu, ya. Walaupun jelas kalau sesatnya sesat, jelas, ya, sesatnya sesat. Cuma tadi maratib, ya, bertingkat-tingkat keyakinan mereka. Ada yang paling parah, ada yang menyimpang tapi tidak sampai parah, gitu. Ini wallahu a'lam bishawab. Ada kitab tentang Syiah ini, bagaimana keyakinan mereka, yang paling besarnya, yang paling kecilnya ada, ya, yang dijelaskan oleh para ulama. Barakallahu fiik. Barakallahu. Ini mungkin, ya, sampai sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan kafarah wajib. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.